Wang Lin adalah anak yang sangat cerdas dengan orang tua yang penuh kasih sayang. Meskipun ia dan orang tuanya dijauhi oleh kerabat mereka yang lain, orang tuanya selalu menaruh harapan besar bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi seseorang yang hebat. Suatu hari, Wang Lin tiba-tiba mendapat kesempatan untuk menempuh jalan keabadian. Tetapi mendapati bahwa dia hanya memiliki bakat yang biasa-biasa saja. Bagaimanakah kelanjutannya? Saksikan Wang Lin saat dia menerobos kekurangan bakatnya dan menjalani jalan menuju keabadian sejati. Wang Lin duduk di sisi jalan kecil di desa, menatap langit biru dengan linglung. Wang Lin bukan nama aslinya, tapi nama panggilan. Karena kesehatannya yang buruk sejak kecil, ayahnya takut dia tidak akan hidup sehingga dia diberi julukan ini sebagai sebuah tradisi. Keluarga Wang dianggap sebagai nama keluarga besar di daerah itu, keluarga tukang kayu. Keluarga Wang terkenal di daerah itu, dan mereka memiliki sejumlah toko yang menjual produk kayu. Ayah Wang Lin adalah putra kedua keluarga. Ia dilahirkan dari selir. Karena itu, dia tidak dapat mengambil alih bisnis keluarga, jadi dia meninggalkan rumah setelah menikah dan menetap di desa ini. Namun, karena ayahnya seorang tukang kayu yang terampil, keluarga Wang Lin sangat kaya, tidak perlu khawatir tentang makanan atau pakaian. Mereka dihormati di desa. Wang Lin sangat cerdas sejak dia masih kecil. Dia suka membaca buku dan berpikir mendalam tentang berbagai hal. Hampir semua orang di desa itu setuju bahwa dia anak ajaib. Setiap kali ayahnya mendengar seseorang memuji Wang Lin, kerutan di wajahnya akan memudar dan dia akan mengungkapkan senyum bahagia. Ibunya sangat peduli padanya. Orang bisa mengatakan bahwa ia tumbuh dalam cinta orang tuanya. Dia tahu orang tuanya memiliki harapan yang tinggi terhadapnya. Anak-anak lain seusianya bekerja di ladang, sementara dia duduk di rumah membaca. Semakin banyak dia membaca, semakin dia memikirkannya. Dia merindukan dunia di luar desa. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke ujung jalan. Setelah mendesah, ia menutup bukunya, bangkit, dan berjalan pulang. Ayahnya duduk di halaman. Sambil memegang pipa, dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Wang Lin, bagaimana pelajaranmu?" Saat Wang Lin berjalan melewati pintu, Wang Lin menggumamkan beberapa kata saat dia lewat. Ayahnya mengibaskan abu dari pipanya, bangkit, dan berkata, "Wang Lin, kamu harus belajar dengan benar. Tahun depan adalah ujian distrik. Apakah kamu memiliki masa depan atau tidak, semua akan tergantung pada ujian ini. Jangan berakhir seperti aku, yang akan menghabiskan seluruh hidupku di desa. Cukup, kamu mengeluh tentang hal ini setiap hari. Jika kamu bertanya kepadaku, Wang Lin, kami pasti akan lulus ujian." Ibu Wang Lin membawa beberapa makanan dan meletakkannya di atas meja. Dia memberi isyarat pada keduanya untuk datang dan makan. Wang Lin menjawab dengan suara, lalu dia duduk dan dengan santai makan beberapa suap. Ibunya dengan penuh kasih menatapnya dan memberikan kepadanya beberapa potong daging. "Ayah, apakah paman keempat hampir di sini?" tanya Wang Lin saat dia mengangkat kepalanya. "Menghitung waktu, itu harus dalam beberapa hari ke depan. Paman keempat kamu lebih sukses daripada ayah kamu." "Hei, Ibu Wang Lin, sudahkah hidangan spesial disiapkan untuk paman keempat sudah dikemas?" Saat ayah Wang Lin menyebut-nyebut paman keempat, ada sedikit kesedihan di wajahnya. Ibunya mengangguk dan emosional berkata, "Wang Lin, pamanmu yang keempat adalah orang yang sangat baik. Dalam beberapa tahun terakhir ini, itu semua berkat dia bahwa ukiran kayu ayahmu tetap berharga. Jika kamu dapat mencapai kesuksesan, jangan lupa untuk membayar paman keempat kamu." Saat Ibu Wang Lin berbicara, suara kuda terdengar di luar pintu. Mengikuti suara kereta kuda, sebuah tawa hangat dapat terdengar. "Kakak kedua, buka pintunya." Wang Lin terkejut. Dia segera bergegas membuka gerbang utama. Dia melihat seorang pria parubaya yang kuat dengan mata yang cerah berdiri di luar. Ketika dia melihat Wang Lin, dia tertawa dan mengusap kepala Wang Lin. Sambil tersenyum, dia berkata, "Wang Lin, aku hanya belum melihat kamu dalam setengah tahun dan kamu telah tumbuh lebih tinggi lagi." Orang tua Wang Lin segera berdiri. Ayahnya, tersenyum, berkata, "Saudara keempat, aku pikir sudah saatnya kamu tiba. Cepat masuk." "Wang Lin, mengapa kamu belum mendapatkan kursi untuk paman keempatmu?" Wang Lin dengan senang hati menyetujui.
Dia bergegas kembali ke rumah, mengambil kursi, dan meletakkannya di sebelah meja makan. Dia dengan hati-hati mengusapnya dengan lengan bajunya sambil menatap penuh harap pada pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu mengedipkan mata ke arahnya dan bercanda berkata, "Wang Lin, sejak kapan kau begitu rajin? Aku ingat terakhir kali aku berada di sini, kamu tidak seperti ini." Ayah Wang Lin melirik Wang Lin dan berkata, "Bajingan kecil ini hanya menanyakan kapan kamu akan tiba." Pria paruh-baya itu melihat Wang Lin memerah dan tertawa berkata, "Wang Lin, paman keempatmu belum melupakan janjinya kepadamu." Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan 2 buku dan meletakkannya di atas meja. Wang Lin dengan gembira bersorak, lalu membalik-balik buku. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Ibu Wang Lin dengan ramah melirik putranya dan berkata kepada pria paruh-baya itu, "Kakak keempat, kakak laki-lakimu selalu memikirkanmu. Kamu harus tinggal selama beberapa hari lagi kali ini." Pria paruh-baya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak ipar kedua, ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam keluarga hari ini. Aku harus pulang besok pagi. Setelah waktu yang sibuk ini, aku akan kembali dan melihat kalian." Dia menatap kakak keduanya dengan penuh penyesalan. Ayah Wang Lin menghela nafas, mengatakan, "Jangan dengarkan istriku. Kemas barang dengan benar besok. Masalah keluarga lebih penting. Kita bisa bertemu lain kali." Pria paruh-baya itu memandang ayah Wang Lin dan bertanya, "Saudara kedua, Wang Lin berusia 15 tahun ya?" Wang Lin ayah mengangguk dan berkata, "Setelah tahun ini, bajingan kecil ini akan menjadi 16. Dalam sekejap, lebih dari 10 tahun dengan cepat berlalu." Dia memandang putranya dengan tatapan miring. Lelaki tua itu merenung sejenak dan berkata, dengan nada serius, "Kakak kedua, kakak ipar, aku ingin mengatakan sesuatu kepada kamu, Sekte Heng Yu menerima murid. Tahun ini, keluarga memiliki 3 slot rekomendasi, dan aku menerima salah satunya." Ayah Wang Lin tertegun dan berkata, dengan wajah pucat, "Sekte Heng Yu? Sekte Heng Yu yang penuh dengan makhluk abadi?" Pria paruh-baya itu tersenyum, mengangguk, dan berkata, "Saudara kedua, apakah itu sekte yang sangat abadi? Keluarga kami masih menonjol di daerah ini dan memiliki kualifikasi untuk merekomendasikan calon murid. Kamu tahu anakku, dia tidak bisa benar-benar belajar, tetapi dia baik dengan pedang dan pisau. Aku ragu sekte abadi akan mengambil anakku. Tempat ini sangat berharga. Aku tahu Wang Lin sangat pintar sejak dia masih kecil dan selalu senang belajar. Dia mungkin memiliki kesempatan." Ibu Wang Lin merasa senang dan berkata, "Saudara keempat, ini. Pria paruh-baya itu menggosok kepala Wang Lin dan berkata, "Kakak kedua, kakak ipar, biarkan masalah ini diselesaikan. Biarkan Wang Lin mencoba, jika dia benar-benar diterima, itu adalah kekayaannya." Wang Lin dengan bingung menatap orang tuanya dan pamannya yang keempat. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. "Abadi? Apa itu abadi?" Wang Lin bertanya dengan lembut dan ragu-ragu. Wajah pria paruh-baya itu berubah serius. Melihat Wang Lin, dia berkata, "Wang Lin, abadi adalah mereka yang bisa terbang di langit. Mereka sama sekali bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh manusia." Wang Lin bingung tetapi semakin ingin tahu tentang keabadian. Ayah Wang Lin dengan bersemangat bangkit, menarik ibu Wang Lin, dan sekitar untuk tunduk pada pria paruh-baya. Pria paruh-baya itu dengan cepat menarik mereka dan dengan tulus berkata, "Kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Ibuku meninggal lebih awal. Jika bukan karena ibu kakak kedua yang merawat aku tidak akan berada di sini hari ini. Wang Lin adalah keponakan aku dan ini adalah yang paling bisa aku lakukan." Ayah Wang Lin mulai menangis. Dia dengan berat menepuk punggung pria paruh-baya itu, mengangguk, dan dengan tegas berkata kepada Wang Lin, "Ingat, Wang Lin, jangan pernah lupa apa yang telah dilakukan paman keempatmu untuk kita, kalau tidak aku tidak akan menganggapmu anakku." Hati Wang Lin bergetar. Meskipun dia bodoh terhadap keabadian, dia bisa tahu dari ekspresi orang tuanya bahwa mereka memandang masalah ini dengan sangat penting. Dia berlutut di depan pamannya yang keempat dan bersujud beberapa kali. Pria paruh-baya itu menarik Wang Lin dan memujinya. "Anak baik. Kamu bersiap-siap dan aku akan menjemput kamu di akhir bulan." Malam itu, Wang Lin pergi tidur lebih awal. Dia masih bisa mendengar suara dari ayahnya dan paman keempat. Ayah sangat senang. Meskipun dia jarang minum, dia harus minum beberapa cangkir dengan paman keempat hari ini.
Dewa, apa itu? Hati Wang Lin sangat bersemangat. Dia tahu dalam hatinya bahwa ini adalah kesempatan untuk melihat dunia luar. Paman keempat pergi pagi-pagi keesokan paginya. Wang Lin dan orang tuanya melihatnya di pintu masuk desa. Dalam perjalanan kembali, dia dengan jelas memperhatikan bahwa ayahnya terlihat jauh lebih muda. Matanya dipenuhi dengan harapan. Harapan di matanya jauh lebih besar daripada saat dia ingin Wang Lin lulus ujian distrik. Tidak ada rahasia di desa, bahkan jika itu adalah berapa banyak anak anjing yang melahirkan. Semua orang di desa akan mendengar berita itu. Segera, semua orang di desa mendengar berita dari Ibu Wang Lin dan semua tetangga datang berkunjung. Pandangan semua orang terhadap Wang Lin berbeda dari sebelumnya. Beberapa dipenuhi kecemburuan dan lainnya dengan kecemburuan. Keluarga Wang melahirkan anak yang baik. Dia telah diterima sebagai murid dari Hangyu Sekte. Aku telah menyaksikan anak ini, Wang Lin, saat dia tumbuh dewasa. Dia sangat pintar sejak dia masih kecil. Sekarang dia adalah murid Hangyu Sekte. Dia memiliki masa depan yang sangat menjanjikan. Wang Lin, kamu memiliki bakat luar biasa. Ketika kamu berhasil di masa depan, jangan lupa untuk kembali dan mengunjungi. Pembicaraan ini memenuhi telinga Wang Lin, bertindak seperti Wang Lin sudah menjadi murid Hangyu Sekte. Setiap kali orang tuanya mendengarnya, mereka tidak bisa berhenti tersenyum. Kerutan di wajah mereka sudah sangat berkurang. Kapanpun Wang Lin berjalan sendirian di desa, semua penduduk desa dengan penuh semangat bertanya kepadanya tentang ini dan itu. Bahkan ada orang yang memberitahu anak-anak mereka untuk mengikuti Wang Lin sebagai contoh. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Berita tentang Wang Lin menjadi murid Hangyu Sekte telah menyebar dengan cepat. Semua penduduk desa terdekat datang untuk melihat Wang Lin. Semua orang yang datang membawa hadiah. Orang tua Wang Lin tidak bisa menolak mereka, tetapi ketika mereka pergi, orang tua Wang Lin merencanakan hadiah kembali. Menurut ayah Wang Lin, putra kami akan menjadi abadi di masa depan, sehingga ia tidak dapat berutang budi. Kami akan menyiapkan hadiah kembali untuk semua pengunjung. Segera, keluarga Wang mengetahui bahwa paman keempat Wang Lin memberikan tempat putranya kepada Wang Lin. Satu demi satu, mereka datang untuk memberi selamat kepadanya. Ayah Wang Lin sangat mementingkan kerabat yang berkunjung karena banyak dari mereka yang pernah memandang rendah dia di masa lalu dan mengusirnya dari keluarga bertahun-tahun lalu. Sekarang setelah mereka semua datang mengunjunginya, dia merasa bahwa tahun-tahun kesedihannya lenyap seketika. Dia dan Ibu Wang Lin berdiskusi sedikit dan memutuskan untuk menghibur semua orang dengan benar. Mereka menghabiskan banyak uang untuk menyewa guru desa untuk menulis undangan untuk dikirim ke kerabat mereka. Guru desa tidak menginginkan uang, dia ingin Wang Lin mengakui bahwa dia dibesarkan belajar dalam perawatannya. Wang Lin tidak keberatan karena ini adalah kebenaran. Setelah undangan dikirim ke sebagian besar anggota keluarga Wang, ada begitu banyak orang sehingga ayah Wang Lin harus memindahkan lokasi pesta ke alun-alun desa dan mengatur pesta. Penduduk desa membantu menghibur para tamu. Ketika mereka berbicara satu sama lain, mereka akan memuji Wang Lin tanpa henti. Ayah Wang Lin telah membawa istri dan putranya ke pintu masuk desa untuk secara pribadi menyapa para tamu dan memperkenalkan setiap kerabat dengan Wang Lin. Ini kakek ketiga kamu. Ketika ayah meninggalkan keluarga, kakek ketiga kamu secara diam-diam banyak membantu. Wang Lin, kamu harus ingat untuk membalas kebaikannya, ayah Wang Lin berkata ketika dia membantu seorang pria tua berambut putih. Wang Lin dengan cepat mengangguk. Lelaki tua itu memandang Wang Lin dan berkata, kakak kedua, waktu berlalu begitu cepat. Putramu sudah sebesar ini. Masa depannya sudah lebih cerah dari masa depanmu. Wajah ayah Wang Lin penuh dengan cahaya. Dia tersenyum dan berkata, kakek ketiga, Wang Lin sudah pintar sejak dia masih kecil. Dia pasti lebih baik dari aku. Gunakan waktumu. Istri, bantu mendukung kakek ketiga. Ibu Wang Lin dengan cepat membantu pria tua itu berjalan menuju pesta. Melihat pria tua itu pergi, ayah Wang Lin mendengus dan berkata untuk Wang Lin, orang tua itu memandang rendah ayahmu dan memaksaku pergi. Sekarang setelah kamu memiliki masa depan yang baik, dia datang untuk memberi selamat kepada aku. Dia hanya kerabat seperti itu. Wang Lin tanpa sadar mengangguk dan bertanya, apakah paman keempat datang? Ayah Wang Lin menggelengkan kepalanya. Paman keempatmu mengirim surat. Dia tidak akan bisa kembali sampai akhir bulan.
Saat itu, gerbong lain tiba di pintu masuk desa. Seorang pria berusia 50 tahun lebih keluar. Dia memandang ayah Wang Lin dan berkata, "Kakak kedua, selamat." Wajah ayah Wang Lin menjadi rumit dan dia berkata, "Kakak." Mata pria tua itu menyapu dan menatap Wang Lin. Dia tersenyum. "Kakak kedua, jadi ini putramu. Tidak buruk? Mungkin dia benar-benar akan dipilih." Ayah Wang Lin mengerutkan kening, menggeliat, dan berkata, "Wang Lin mungkin tidak memiliki banyak kelebihan, tetapi dia cerdas dan suka membaca buku. Dia pasti akan dipilih." Itu belum tentu benar. Ketika sekte abadi mencari murid, ada persyaratan yang sangat ketat. Aku melihat bahwa anak ini sangat bodoh. "Pergi akan membuang-buang waktu untuknya," kata suara angkuh dari gerbong, lalu seorang anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun keluar. Bocah itu terlihat sangat cantik. Dia memiliki alis seperti pedang, wajah seperti Guan Yu, dan mata penuh penghinaan. Ayah Wang Lin memelototinya, dan Wang Lin menatapnya dengan tajam, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Wajah lelaki tua itu berubah warna dan dia berteriak, "Wang Zuo, bagaimana bisa kau begitu kasar? Ini adalah paman kedua kamu dan adik laki-laki kamu Wang Lin. Kenapa kamu tidak menyapa mereka?" Dia menoleh ke ayah Wang Lin dan berkata, "Kata-kata anakku jelek. Saudara kedua, jangan pedulikan dia." Tapi ketika dia berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, "Tapi saudara kedua, itu bukan masalah sederhana bagi orang-orang abadi ini untuk menerima seorang murid, itu adalah masalah takdir. Kali ini, itu karena Heng Yu Sekte sangat tertarik pada putraku sehingga keluarga Wang kami diberi 3 tempat, termasuk miliknya." Ayah Wang Lin mendengus dan berkata, "Jika putramu bisa melakukannya, maka anakku pasti akan dipilih." Pemuda itu tertawa, tidak peduli dengan kata-kata orang tua itu. Dengan jijik, dia berkata, "Jadi, kamu adalah paman kedua. Aku sarankan kamu jangan terlalu optimis. Cara kultivasi sangat kompleks, dan hanya 1 dari 10.000 orang yang dapat mempelajarinya. Bagaimana dia bisa bersaing dengan aku, yang, walaupun belum menjadi murid resmi, dipilih secara pribadi oleh guru abadi?" Wajah orang tua itu berkilau dengan warna kebanggaan, kemudian dia memarahi pemuda dan membawanya ke pesta itu. "Wang Lin, jangan khawatir. Bahkan jika kamu tidak dipilih, itu tidak masalah. Selalu ada ujian distrik tahun depan," ayah Wang Lin dengan sungguh-sungguh berkata setelah menekan amarahnya. Wang Lin dengan percaya diri berbisik, "Ayah, jangan khawatir. Aku akan dipilih." Ayah Wang Lin dengan lembut menepuk pundak putranya. Matanya dipenuhi sinar harapan. Satu demi satu, mereka menyapa banyak kerabat. Ayah Wang Lin membawanya kembali ke pesta. Di depan mereka ada pemandangan ramai orang yang merayakan. Ayah Wang Lin berteriak, "Kerabatku tersayang, sesama warga desa, aku, Wang Tianshui, bukan orang yang sangat berbudaya dan tidak punya banyak yang harus dikatakan, tetapi hari ini, aku sangat senang karena anak aku memiliki kesempatan untuk menjadi murid Heng Yu Sekte. Ini adalah momen paling membahagiakan dalam hidup aku. Aku tidak akan mengatakan lebih banyak, tetapi terima kasih sudah datang." Dia mengangkat cangkirnya dan menghabiskan anggurnya. "Kakak kedua, putramu sangat cerdas sejak dia masih kecil. Dia pasti akan dipilih, seperti putra Wang Ju, dan menjadi abadi. Saudara kedua, memiliki putra seperti Wang Lin berarti kamu belum menjalani hidup dengan sia-sia. Di masa depan, yang harus kamu lakukan adalah menunggu untuk menikmati keberuntungan. Wang Lin, kamu harus membuat ayahmu bangga. Kamu harus memasuki sekte Heng Yu, apapun yang terjadi." Ada banyak adegan cerah di mana-mana. Suara perayaan datang dari semua sisi. Namun, ada banyak orang seperti ayah Wang Zuo, yang di permukaan memberikan ucapan selamat tetapi dalam hati mereka selalu memandang rendah ayah Wang Lin dan Wang Lin sendiri. Ayah Wang Zuo menatap putranya, dan kemudian ke Wang Lin. Dia merasa sangat tidak puas. Tindakan saudara keempat berada di luar harapannya, tetapi karena makhluk abadi tidak buta, tidak mungkin Wang Lin akan dipilih. Orang-orang lewat, satu persatu. Ayah Wang Lin menarik Wang Lin dari meja ke meja untuk bersulang dan memperkenalkan berbagai kerabat yang tidak dikenal kepadanya. Hari ini, ayah Wang Lin telah mengkonsumsi banyak anggur. Dia belum pernah dianggap setinggi ini sebelumnya. Pesta itu berlangsung sampai sangat terlambat dan semua orang mulai pulang.
Sebelum pergi, dan masih dengan ekspresi jijik, Wang Zuo, sementara tidak ada yang memperhatikan, berbisik kepada Wang Lin, "Orang bodoh, kamu tidak akan dipilih. Kamu tidak cukup baik." Dia pergi dengan ayahnya ketika dia menunjukkan senyum penuh penghinaan. Setelah kembali ke rumah, Wang Lin berbaring di tempat tidurnya. Dia diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa dia harus dipilih tidak peduli apa. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Hari ini, paman keempat Wang Lin tiba dengan kereta. Orang tua Wang Lin dengan cepat menyambutnya di dalam. Pria paruh baya itu mencuci muka dan buru-buru berkata, "Kakak kedua, kakak ipar, aku tidak bisa lama-lama kali ini. Aku membawa Wang Lin dan pergi. Hengyu Sekte akan tiba untuk menjemput murid potensial besok pagi." Ayah Wang Lin tertegun. Jejak kesedihan muncul di wajahnya. Dia dengan tegas berkata, "Baik. Wang Lin, ikuti paman keempatmu. Jika kamu terpilih, pelajarilah dengan patuh di Hengyu Sek. Namun, jika kamu tidak dipilih, jangan khawatir dan kembali ke rumah." Wang Lin, tidak ingin meninggalkan orang tuanya, mengangguk berat. Ibunya mengeluarkan bungkusan dari kamar dan dengan penuh kasih berkata, "Wang Lin, dengarkan paman keempatmu dan jangan membuat masalah. Bagian luar tidak sama dengan rumah, kamu harus memiliki kesabaran. Ibu telah menyiapkan beberapa pakaian baru untukmu. Juga, ada beberapa ubi jalar panggang favorit kamu. Ibu akan merindukanmu. Jika kamu tidak dipilih, kembalilah." Ketika Ibu Wang Lin berbicara, air mata mulai muncul di matanya. Wang Lin tidak pernah meninggalkan desa seumur hidupnya. Ini adalah pertama kalinya dia pergi. Keempat paman secara emosional berkata, "Wang Lin, kamu harus dipilih sehingga kamu membuat orang tuamu bangga. Kakak kedua, kakak ipar, keluarga akan memiliki perayaan besar dalam beberapa hari, jadi aku terlalu sibuk hari ini. Besok, aku akan menjemput kalian." Hasil untuk 3 kandidat harus keluar saat itu. Dia cepat-cepat menarik Wang Lin ke kereta, mencambuk kuda, dan berangkat. Dengan air mata di mata mereka, orang tua Wang Lin menatap kereta karena dengan cepat menghilang ke kejauhan. Wang Lin tidak pernah meninggalkan rumah sebelumnya. Apakah dia akan diintimidasi? Kata Ibu Wang Lin sambil menggigit bibirnya. Matanya dipenuhi dengan kesedihan, dia telah tumbuh dewasa dan harus berurusan dengan kekayaannya sendiri. Ayah Wang Lin mengambil pipanya dan menarik napas dalam-dalam. Lebih banyak kerutan muncul di wajahnya. Saat kereta dengan cepat berguling di sepanjang jalan, tubuh Wang Lin memantul dengan tanah yang tidak rata. Di tangannya ada paket yang berisi semua harapan orang tuanya. Dia meninggalkan desa tempat dia tinggal selama 15 tahun. Perjalanan itu tidak akan singkat. Wang Lin berbaring dan tertidur di kereta. Tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, dia dengan lembut didorong. Dia membuka matanya untuk melihat ke atas untuk melihat paman keempat, yang memandangnya tersenyum dan bertanya. "Wang Lin, bagaimana perasaanmu meninggalkan rumah untuk pertama kalinya?" Wang Lin memperhatikan bahwa kereta itu telah berhenti, dan tersenyum. "Tidak banyak bicara, hanya sedikit cemas karena aku tidak tahu apakah aku akan dipilih oleh orang-orang abadi atau tidak." Paman keempat tertawa dan menepuk bahu Wang Lin, berkata, "Oke, jangan terlalu dipikirkan. Ini rumah paman. Kamu istirahat dulu, lalu aku akan membawamu ke keluarga besok pagi." Ketika dia turun dari kereta, Wang Lin berada di depan sebuah rumah beratap genteng. Dia kemudian mengikuti paman keempat ke sebuah ruangan. Wang Lin duduk di tempat tidur, tidak bisa tidur. Hal-hal yang dikatakan orang tua, desanya dan keluarganya melintas di benaknya. Dia masuk di hatinya. Pikiran untuk menjadi murid abadi menjadi lebih berat dalam benaknya. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit. Sesaat kemudian, matahari berangsur-angsur naik. Wang Lin tidak banyak beristirahat sepanjang malam, tapi dia masih penuh energi. Dengan sedikit ketakutan, ia mengikuti paman keempat ke rumah utama keluarga Wang. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat sebuah rumah sebesar ini, meninggalkannya dengan kebingungan. Paman keempat berkata sambil berjalan, "Wang Lin, kamu harus membuat ayahmu bangga. Jangan biarkan kerabat mengejek kamu." Pikiran Wang Lin menjadi lebih tegang. Dia menggigit bibirnya dan mengangguk. Segera, paman keempat membawanya ke tengah halaman. Kakak tertua ayah Wang Lin berdiri di sana. Ketika dia melihat Wang Lin, dia mengangguk dan berkata, "Wang Lin,
ketika yang abadi tiba, jangan panik, ikuti saja kakakmu Wang Zuo. Lakukan semua yang dia lakukan. Nada suara lelaki tua itu sangat keras pada beberapa kata terakhir itu. Wang Lin tetap diam. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa di samping Wang Zuo ada pemuda lain. Kulit pemuda itu agak gelap, tubuhnya sangat besar, dan matanya menunjukkan sedikit kecerdasan. Ada tonjolan di bajunya, seolah dia menyembunyikan sesuatu. Dia menatap Wang Lin dan membuat wajah, lalu berlari mendekat dan berkata, "Jadi, kau putra paman kedua. Namaku Wang Hao." Wang Lin tertawa dan mengangguk. Ketika orang tua itu melihat Wang Lin mengabaikannya, dia menjadi sangat kesal dan akan memarahinya. Tepat pada saat ini, awan di langit tiba-tiba membelah. Kemudian pedang cahaya tiba-tiba turun seperti kilat. Setelah cahaya menghilang, berdirilah seorang pemuda berpakaian putih yang matanya bersinar dan tajam, memancarkan semangat yang elegan. Mata dinginnya menyapu ketiga pemuda itu, terutama pada pemuda dengan tonjolan di bajunya. Dia bertanya dengan dingin, apakah ketiga ini yang direkomendasikan oleh keluarga Wang? Ini adalah abadi. Di bawah tatapannya, Wang Lin mulai merasa dingin. Jantungnya berdebar dan wajahnya memucat saat menatap keabadian. Pemuda yang berkulit gelap, setelah melihat abadi, meletakkan tangannya di dekat saku celananya, menunjukkan sikap hormat. Matanya memegang ekspresi fanatik. Hanya Wang Zuo yang dengan santai melihat yang lain dan mendengus. Ayah Wang Zuo dengan cepat melangkah maju dan dengan hormat berkata, "Abadi, ketiganya adalah rekomendasi keluarga Wang." Pemuda itu mengangguk dan kemudian dengan tidak sabar berkata, "Siapakah Wang Zuo?" Wajah lelaki tua itu menunjukkan kilasan kebahagiaan, kemudian ia dengan cepat menarik Wang Zuo. "Abadi, ini anakku, Wang Zuo." Pemuda abadi memberi Wang Yao pandangan yang dalam. Lalu wajahnya cerah dan dia mengangguk. Wang Yao memang berbakat, tidak heran Marshal Paman menyukai dia. Wang Yao dengan bangga menatap Wang Lin dan pemuda yang tampak pintar dan dengan bangga berkata, "Ini alami. Untuk menjadi abadi, seseorang harus memiliki semangat yang kuat." Pemuda itu mengerutkan kening, tetapi dengan cepat menghilang. Dia samar-samar tersenyum ke arah Wang Zuo, melambaikan lengan bajunya, dan mengambil tiga pemuda itu di pelangi dan menghilang. Paman keempat memandang ke langit dan bergumam, "Wang Lin, kau harus dipilih." Wang Lin merasakan tubuhnya lebih ringan, dan angin yang mengenai wajahnya menyebabkannya sakit. Pada pemeriksaan lebih dekat, dia memperhatikan bahwa dia berada di bawah lengan pemuda, dan mereka terbang dengan cepat di langit desa berubah menjadi titik-titik hitam kecil ketika mereka dengan cepat terbang ke depan. Setelah beberapa saat, angin menyebabkan matanya berkaca-kaca dan memerah. "Kecuali kalian bertiga ingin menjadi buta, tutup matamu," kata pemuda itu dengan dingin. Jantung Wang Lin menegang, dan dia dengan cepat menutup matanya, takut untuk terus mencari. Setelah beberapa saat, Wang Lin bisa merasakan bahwa pemuda itu sesak napas dan kecepatannya mulai berkurang. Kemudian, dalam sekejap, pemuda itu dengan cepat turun. Sesaat sebelum mendarat, pemuda itu melonggarkan lengannya dan ketiga pemuda itu jatuh ke tanah. Untungnya, kejatuhan itu tidak sulit, sehingga ketiganya bangkit dengan cepat. Di depan Wang Lin ada pemandangan seperti surga, dengan gunung, bunga, dan sungai. Itu benar-benar pemandangan yang sangat indah. Lurus di depan berdiri sebuah gunung yang menjulang tinggi, puncaknya tertutup awan yang menyembunyikan penampilan aslinya. Teriakan gema binatang buas bisa terdengar. Ada jalan setapak berbelit-belit yang meliuk-liuk menuruni gunung, seperti lukisan, membangkitkan perasaan dunia yang berbeda. Jauh di kejauhan, ada aula di puncak gunung. Meskipun ditutupi oleh awan, cahaya terang yang bersinar membuat orang ingin menyembahnya. Di sebelah aula, ada jembatan berwarna perak dengan bentuk bulan sabit yang menghubungkan puncak itu dengan puncak gunung lainnya. Dengan ini keindahan alam, ini benar-benar layak menjadi lokasi Hengyu sekte. Sekte Hengyu adalah salah satu dari beberapa sekte kultivasi di negara Shao. 500 tahun yang lalu, itu adalah kekuatan utama sekte kultivasi di negara Zhao dan memiliki beberapa monster tuanas Chen Soul. Namun, dengan berlalunya waktu, ia menyusut ke ukuran saat ini dan hanya mampu hampir tidak memiliki pijakan di dunia kultivasi. Namun, bagi manusia di dekat sekte Hengyu, itu masih sosok yang sulit dipahami. "Sang, apakah ini tiga kandidat yang direkomendasikan oleh keluarga Wang?"
Seorang pria parubaya berpakaian hitam dengan sikap abadi melayang turun dari puncak gunung. Pemuda menunjukkan wajah penuh hormat dan berkata, "Saudara ketiga, ini adalah 3 pemuda yang direkomendasikan keluarga Wang." Pandangan pria parubaya itu menyapu mereka, berfokus pada Wang Yao beberapa kali. Sambil tersenyum, dia berkata, "Aku tahu kamu akan membuat terobosan. Aku akan menangani tes, kamu pergi berkultivasi." Pemuda itu setuju, lalu tubuhnya bergerak ke arah gunung, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Wang Lin menatap pemandangan di hadapannya penuh kegembiraan. Tiba-tiba, dia melihat seseorang menarik pakaiannya dan berbalik. Itu adalah Wang Hao. Dengan mata penuh kegembiraan, dia berkata, "Sial, disinilah tempat tinggal abadi. Apapun yang terjadi, aku, Wang Hao, harus dipilih." Setelah mengatakan itu, dia menyentuh benda menggembung yang tersembunyi di kemejanya. Wang Yao bingung dengan pemandangan di depannya. Butuh waktu lama baginya untuk memulihkan indranya, dan jumlah kesombongan dalam hatinya menyusut. Pada saat ini, beberapa pedang berwarna pelangi. Ada laki-laki dan perempuan muda. Ketika mereka mendarat, mereka juga memiliki ekspresi yang mirip dengan kelompok Wang Lin ketika mereka menatap pemandangan di depan mereka. Semua murid Heng Yu Sekte yang membawa para pemuda berkumpul di samping dan mulai berbicara tentang pemuda. Setelah menunggu beberapa saat, semua pemuda lain yang direkomendasikan tiba di sekte. Seorang pria parubaya berpakaian hitam memindai darah itu. Lalu dia dengan tanpa emosi berkata, "Di antara kalian semua, hanya beberapa yang akan dipilih menjadi murid Heng Yu Sekte." Semua pemuda berteriak kaget. Hati Wang Lin bergetar. Dia menghitung total 48 orang yang mengikuti tes ini. Kultivasi, jalan untuk menjadi abadi, tergantung pada bakat alami kamu. Tes pertama adalah melihat apakah semangat kamu cukup kuat atau tidak. Sekarang, siapapun yang aku tuju akan datang dan mengikuti tes. Pria parubaya itu menunjuk tanpa emosi pada seorang pemuda. Pemuda itu berjalan dengan hati-hati, kakinya gemetar. Pria parubaya itu meletakkan tangannya di kepalanya dan berkata, "Tidak memenuhi syarat." Berdiri di sebelah kiri. Pemuda itu tiba-tiba kehilangan kekuatan. Wajahnya tampak suram dan mata kosong, dia bergerak ke kiri dalam keheningan. Kemudian pemuda lain terpilih. Dia bergerak maju dengan ekspresi ketakutan. Tidak memenuhi syarat. 10 orang berturut-turut semuanya gagal dalam ujian. Sampai sekarang masih belum ada seorang pun di sebelah kanan pria parubaya itu. Sekarang giliran Wang Zuo. Semua harga dirinya sebelumnya lenyap dari wajahnya. Terlihat pucat, dia melangkah maju. Setelah pria parubaya itu meletakkan tangannya di kepala Wang Zuo, wajahnya tiba-tiba bersinar dan dia bertanya, "Siapa namamu?" Wang Zuo dengan cepat menjawab dengan hormat, "Abadi, namaku Wang Zuo." Pria parubaya itu mengangguk. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Jadi kamu yang disebut guru bela diri." "Baik." Wang Zuo berdiri di sebelah kanan. Wang Zuo merasakan peninggian dan berjalan ke kanan di bawah kekaguman semua orang. Matanya dipenuhi dengan arogansi dan penghinaan ketika dia melihat kerumunan. Dia merasa tidak tersentuh. Keparat, dia adalah seekor anjing yang beruntung, Wang Hao bergumam pada Wang Lin sambil mengerutkan bibirnya. Hati Wang Lin menjadi lebih tegang. Di depan matanya terangkat mata orang tuanya dipenuhi harapan. Dia mengepalkan tinjunya. "Tidak buruk, kamu juga berdiri di sebelah kanan," kata pria parubaya itu, terkejut, kepada gadis muda di depannya. Setelah beberapa saat, hampir semua pemuda telah diuji dan hanya 2 yang berdiri di sebelah kanan pria parubaya itu. Wang Hao di sebelah berikutnya. Wang Hao dengan cepat berlari ke pria parubaya. Sebelum dia bahkan bisa memulai tes, dia berlutut ke tanah dan melakukan koutou beberapa kali. Dia berkata, "Abadi, semoga kamu menikmati umur panjang. Namaku Wang Hao. Kamu sudah menguji begitu banyak orang, jadi kamu pasti lelah. Kenapa kamu tidak istirahat sebentar?" "Aku tidak terburu-buru, itu tidak masalah." Pria parubaya itu tertawa keras. Dia telah menguji begitu banyak orang yang wajahnya dipenuhi rasa takut, namun pemuda yang pandai di sini, tanpa sedikit pun rasa takut, berusaha memenangkan hati dengannya. Dia menekankan tangannya ke kepala Wang Hao dan berkata, "Bakat kurang." "Bukan." Saat Wang Hao mendengar bahwa jiwanya kurang, hatinya jatuh.
Tanpa menunggu pria setengah baya itu selesai, ia dengan cepat mengeluarkan kotak giok dan menyajikannya di depannya. Wang Hao dengan bijak berkata, "Abadi, ayahku menemukan ini secara tidak sengaja di gunung tetapi tidak dapat membukanya. Aku secara khusus membawanya untuk diberikan pada immortal." Pria parubaya itu tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. Dia hendak menolak Wang Hao, tetapi ketika dia memindai kotak itu, matanya tiba-tiba berkontraksi dan wajahnya tiba-tiba menyala. Tidak buruk. Setidaknya ini adalah jamur berumur 300 tahun. Melihat kotak giok, itu disegel oleh seorang kultivator. Tidak heran ayahmu tidak bisa membukanya, dia berhenti, lalu berkata dengan suara yang sedikit goyah, "Aku membutuhkan penolong untuk alkimiaku. Apakah kamu bersedia menjadi penolongku?" Wang Hao, terkejut, bangun dengan cepat. Perbedaan perlakuan itu seperti langit dan bumi, menyebabkan dia menjadi sangat bersemangat. Dia berseru, "Ya, Abadi, aku bersedia." Pria parubaya itu berkata, sambil tertawa, "Karena kamu akan menjadi penolongku, aku tidak akan menganiaya kamu. Kamu dapat berkultivasi seperti murid lainnya." Berdiri di sebelah kanan. Wang Hao sangat senang di dalam. Dia berlari ke sisi kanan dan menatap Wang Zuo dengan penuh kemenangan. Wajah semua pemuda yang gagal menjadi pucat. Mereka semua merasa sangat tertekan. Beberapa bahkan mulai menangis. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia berteriak, "Singkirkan semua yang mulai menangis." Beberapa murid Heng Yu Sekte keluar. Mereka dengan cepat mengambil yang mulai menangis dan dengan santai menghilang dalam pedang cahaya. Pria parubaya itu menunjuk Wang Lin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia dengan gugup berjalan ke sisi pria parubaya itu, pikirannya benar-benar kosong. Berdoa dalam hati di dalam hatinya, dia tidak bisa tidak mengingat harapan di mata orang tuanya. "Aku pasti akan dipilih." Wang Lin berpikir dengan tekad. Tangan pria parubaya itu menekan kepalanya. Dengan wajah datar, dia mengucapkan dua kata yang paling ditakuti Wang Lin. "Tidak memenuhi syarat." Wang Lin tidak ingat bagaimana dia berhasil sampai ke sisi kiri, dia hanya mendengar guntur meraung di telinganya dan gema dari dua kata pria parubaya itu. Setelah beberapa saat, semua orang telah diuji, dan hanya 3 orang yang berdiri di sebelah kanan. Di mata orang lain, ketiganya tidak dapat diatasi dan sangat tinggi. Wang Zuo menatap Wang Lin dengan wajah penuh penghinaan, sepenuhnya mengungkapkan rasa jijiknya untuknya. "Bahkan siswa biasa seperti kamu, dapat menjadi murid sekte jika kamu memiliki ketekunan yang cukup. Tes kedua adalah ketekunan." Pria parubaya itu berhenti, lalu berkata dengan wajah datar, "Ikuti langkah ke atas. Jika kamu mencapai puncak, kamu memenuhi syarat. Jika kamu belum selesai dalam 3 hari, kamu gagal. Mereka yang gagal akan dikembalikan ke keluarga mereka. Jika kamu tidak tahan lagi atau menghadapi bahaya, berteriaklah keras-keras dan seseorang akan datang menyelamatkan kamu." Pria parubaya itu tersenyum kepada 3 di sebelah kanannya dan berkata, "Kalian berdua, ikuti aku untuk bertemu dengan Patriark. Kami juga akan menemukan master untukmu. Wang Hao, kamu tidak perlu pergi, ikut aku ke rumah alkimia untuk membiasakan diri dengan tempat itu." Setelah pria parubaya selesai memberikan instruksi, dia mengambil 3 pemuda terpilih dan menghilang ke pegunungan. Wang Lin mengambil napas dalam-dalam, mata penuh tekad. Dia berjalan menaiki tangga batu tanpa ragu-ragu dan memulai ujian ketekunan. Dosa 3 pemuda terpilih dan 6 pemuda menangis yang dibawa pergi, 39 tetap. Di antara 39 pemuda ini, mereka yang sangat tertekan, yang sangat bertekad, dan mereka yang ketakutan semua berjalan menuju masa depan mereka sendiri. Jalan batu yang tidak rata sangat berbahaya di kedua sisi. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan seseorang tergelincir dan jatuh. Setelah kurang dari setengah hari, kaki Wang Lin terasa seperti terbuat dari timah. Dia berkeringat dan kehabisan nafas, bahkan sulit untuk bergerak. Melihat ke atas dari bawah gunung, jalan setapak itu tidak tampak lama, tapi sekarang, jalan setapak ini terasa seperti tidak ada habisnya. Hati Wang Lin tenggelam. Dia tidak bisa membantu tetapi menghasilkan keputusasaan. Di depannya ada selusin anak laki-laki yang kuat secara fisik, perlahan-lahan naik. Mereka semua juga kehabisan napas. Sampai sekarang, tidak ada yang menyerah. Wang Lin mengertakkan giginya. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya.
Harapan orang tuanya memenuhi pikirannya. Pada saat itu, kaki seorang anak laki-laki di belakangnya tergelincir. Bocah itu jatuh dari sisi gunung dengan teriakan, "Aku menyerah! Bantuan!" Semua orang berhenti untuk melihat ke bawah pada saat yang sama dan melihat cahaya gelap lewat. Seorang murid Hengyu sekte muncul entah dari mana dan meraih bocah itu. Tubuh mereka bisa terlihat jatuh dengan lembut ke kaki gunung. Wang Lin pucat dan diam. Dia dengan hati-hati terus mendaki ke atas. Waktu tampaknya berjalan lebih lambat. 2 hari kemudian, dia bisa melihat bayangan belasan pemuda di depannya. Wang Lin tidak tahu berapa banyak dari teman-teman ini akan menyerah, dia hanya tahu bahwa dia tidak boleh menyerah. Kakinya berdarah dan bengkak. Dia merasakan kesemutan yang mengerikan di setiap langkah yang diambilnya. Dia masih bertahan dan menggunakan tangannya untuk memanjat. Seorang pria parubaya dengan kulit yang sakit melayang menuruni tangga dari puncak gunung. "Anak-anak kecil, jaga hatimu kuat, karena jalan ini kejam. Itu tidak akan sia-sia, tidak ada yang sia-sia." Dia menghela nafas panjang saat dia melayang melewati para pemuda yang memanjat. Pria parubaya melewati Wang Lin. Ini adalah pemuda ke-6 yang dilewatinya, dan dia adalah yang paling menyedihkan dari kelompok itu. Dengan pakaian yang dibasahi darah, ia tampak berdarah di mana-mana. Lutut dan jari kakinya hancur. Wang Lin memanjat menggunakan tangannya pada saat ini. Pria parubaya itu mendesah keras dan bertanya, "Anakku, siapa namamu?" Penglihatan Wang Lin buram. Satu-satunya pikiran di kepalanya adalah mencapai puncak atau mati. Dia bahkan tidak mendengar pertanyaan pria parubaya itu. Di matanya jejak kecil ini adalah satu-satunya hal yang penting. Pria parubaya itu menatap mata Wang Lin. Jauh di lubuk hati, dia agak tergerak. Dia meletakkan tangannya di kepala Wang Lin. Bocah ini memiliki ketekunan yang luar biasa. Sayang sekali dia tidak memiliki bakat. Sungguh sia-sia, sungguh sia-sia. Dia memberi Wang Lin pandangan yang dalam, lalu terus menuruni tangga. Malam berikutnya, tangan Wang Lin berdarah. Dia meninggalkan jejak darah saat dia menaiki tangga. Dia tidak tahu bagaimana dia terus berjalan, tetapi sesuatu terus mendorong tubuhnya untuk melanjutkan. Dia merasa bisa mati kapan saja. Matahari terbit pada hari ketiga. Di kejauhan, Wang Lin nyaris tidak bisa melihat ujung tangga batu. Sayangnya, dengan ujung yang terlihat, dia mendengar suara gemuruh yang menggelengkan hatinya. Waktu sudah habis. Hanya 3 yang memenuhi syarat. Sisanya gagal. Wang Lin tertawa kecil dan pahit. Dia melihat ke bawah sementara tubuhnya miring ke bawah di tangga. Kesadarannya benar-benar memudar. Pria parubaya berpakaian hitam dari 3 hari yang lalu berdiri di atas gunung. Dia sedang melihat Wang Lin dari jarak kurang dari 50 meter dengan tatapan kejam di matanya. Beberapa murid Hengyu sekte turun dari puncak gunung. Mereka masing-masing berhenti di sebelah salah satu pemuda dalam perjalanan turun dan memberi mereka obat. Seorang murid perempuan Hengyu sekte berkata dengan suara dingin, "Lanjut usia, dari 39 penguji, 25 menyerah. Hanya 3 yang lulus tes, dan 11 tetap." Dia juga mengalami tes brutal ini. Dia mengandalkan seni bela diri yang telah dia praktikkan sejak dia masih kecil untuk lulus. Dia hampir tidak punya cukup ketekunan. Bahkan sekarang, setelah upaya 10 tahun, dia masih belum menjadi murid sejati. Pria parubaya berpakaian hitam itu memiliki pandangan dingin di matanya. Dia sedikit mengangguk sementara matanya menyapu 11 remaja yang tidak sadarkan diri. Ambil 3 yang memenuhi syarat dan temukan pekerjaan untuk mereka lakukan di masa depan. Kirim 25 yang menyerah kembali ke keluarga mereka. Adapun 11 orang terakhir, tunggu mereka bangun. Kirim mereka bersama-sama ke rumah roh pedang untuk melihat apakah ada di antara mereka yang memiliki kedekatan spiritual dengan roh pedang. Jika tidak, kirim mereka pulang. Setelah pria parubaya itu selesai di sini, ia berjalan pergi tanpa melihat lagi dan para pemuda di bawah. 3 hari kemudian, di rumah roh pedang, berdiri 11 remaja dengan wajah pucat. Luka di seluruh tubuh Wang Lin sudah sembuh, tetapi luka di hatinya masih terbuka lebar. Rasa sakit dari kegagalannya terus menggerogoti pikiran dan tubuhnya. Tes roh pedang ini dilakukan bukan oleh pria parubaya berpakaian hitam, tetapi oleh seorang pria yang mengenakan pakaian putih, seseorang yang mereka belum pernah melihat sebelumnya.
Dia memiliki tatapan dingin dan kejam yang sama di matanya. Dia memandang para pemuda itu seolah-olah mereka adalah semut. Pria itu berkata, dengan tatapan tidak sabar, ini adalah ujian terakhir. Jika kamu bisa masuk ke ruangan ini, kamu memenuhi syarat. Yang dilihat Wang Lin hanyalah bangunan yang sangat umum. Pintu depan bangunan terbuka. Ketika dia melihat ke dalam, dia bisa melihat pedang dengan panjang yang berbeda. Setiap pemuda, satu persatu, berjalan menuju rumah. Yang pertama yang mendekat berada dalam jarak 5 meter dari rumah. Wajahnya memerah saat dia berjuang untuk menjadi lebih dekat, tetapi diusir oleh kekuatan yang tak terlihat. Selanjutnya, kata pria berbaju putih itu. Wang Lin berada di garis ketujuh. 6 orang di hadapannya semua mengalami nasib yang sama, diusir oleh kekuatan tak terlihat ketika mereka berada dalam jarak 5 meter dari rumah. Dia tersenyum pahit, dan dengan sedikit harapan terakhir di dalam hatinya, melangkah maju. Ketika dia mendekati tanda 5 meter, Wang Lin bisa terus berjalan dengan mudah. Jantungnya berdetak kencang dengan antisipasi. Dia melangkah lebih dekat, 1 meter lebih. Dia belum merasakan ketidaknyamanan. Pria berpakaian putih itu terkejut, "Hei!" Matanya cerah, dan wajahnya menunjukkan sedikit minat. Dia dengan lembut berkata, "Jangan ragu untuk melanjutkan. Terus berjalan menuju rumah roh pedang. Jika kamu dikenali oleh semangat pedang, kamu akan diterima sebagai murid sejati, bahkan jika kamu gagal dalam 2 ujian sebelumnya." 10 remaja yang berdiri di sana memiliki warna iri di wajah mereka. Mereka sangat iri dengan Wang Lin. Wang Lin sangat tegang di dalam. Tatapan yang diberikan orang tuanya melintas di benaknya lagi ketika dia melangkah 1 meter lebih dekat ke pintu. Hanya ada 3 meter yang tersisa untuk mencapai pintu. Wang Lin mengambil langkah lain. Tiba-tiba dia merasakan kekuatan besar menyerbu ke arahnya. Wang Lin kehilangan kendali atas tubuhnya dan dikirim terbang lebih dari 10 meter jauhnya. Sisa pemuda semua memandang Wang Lin dengan ekspresi mengejek di mata mereka. Mereka berpikir bahwa Wang Lin sama seperti mereka, tanpa kesempatan. Dengan tawa pahit, Wang Lin bisa merasakan luka menganga di hatinya semakin besar. Mata orang tuanya yang ekspantasi berangsur-angsur menghilang dari benaknya. Pria bermata putih kembali kedinginan dan dia berkata, "Gagal. Lanjut." Pada akhirnya, tidak ada dari 11 remaja yang lulus ujian. Ada 1 gadis muda yang berhasil sampai ke Wang Lin. Pada hari itu, semua pemuda yang gagal ujian dikirim kembali ke bawah gunung. Para murid Heng Yu Sekte membawa mereka pulang satu persatu. Orang yang datang untuk membawa Wang Lin pulang adalah pemuda yang sama yang menjemputnya. Di belakangnya adalah Wang Zuo dan Wang Hao. Pemuda itu menggenggam tangannya dan berkata, "Brother Wang Zuo, selamat telah menjadi murid paman guru. Kamu memiliki masa depan yang cerah di depan MU." Wajah Wang Zuo menunjukkan ekspresi sombong. Dia dengan bangga mengatakan, "Itu wajar. Guru berkata bahwa setelah aku selesai mengurus urusan duniawi di rumah, ia akan mengajariku teknik kultivator setelah aku kembali." Wang Hao mengangkat kepalanya dan menambahkan di samping, "Aku selalu melihat bawah pada sikap arogan kamu. Jadi bagaimana jika kamu memiliki seorang master? Aku akan bisa belajar bagaimana membuat pil abadi." Wang Zuo menatap Wang Hao dengan keras, lalu dia mengalihkan pandangannya ke Wang Lin, yang diam-diam berdiri di sana. Dia tersenyum, dan berkata, "Wang Lin, bagaimana? Aku katakan sebelumnya bahwa kamu tidak memiliki kemampuan, tetapi kamu dan ayah kamu tidak akan mempercayainya. Sekarang kita tahu hasilnya." Wang Lin mengangkat kepalanya, sedikit melirik Wang Zuo, dan berkata, "Tuan, orang tuaku menungguku di rumah. Tolong bawa aku kembali sesegera mungkin." Wang Zuo melihat Wang Lin berani mengabaikannya dan mencibir. "Anak dusun kecil, kamu lebih baik menjadi tukang kayu di desa kecil selama sisa hidupmu, seperti ayahmu, di depannya, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun." Dia melambaikan lengan bajunya dan membawa ketiganya saat mereka menghilang dari gunung Heng Yu Sekte. Membandingkan penerbangan ini dengan yang terakhir, suasana hati Wang Lin seperti langit dan bumi. Sebelumnya, dia penuh harapan, tapi sekarang, dia penuh keputusasaan. Beberapa saat kemudian, rumah Wang Klan mulai terlihat. Wang Lin membuka matanya. Dia bisa melihat dari jauh rumah klan yang menyala dalam perayaan dengan suasana yang meriah. Ada jauh lebih banyak meja perjamuan daripada saat ayahnya menyelenggarakan pesta di desa.
Mereka menutupi hampir seluruh halaman. Semua anggota keluarga Wang ada di sana. Bahkan mereka yang pergi membeli kayu telah kembali. Perayaan berjalan lancar, penuh dengan minuman dan obrolan. Pemimpin jamuan adalah kakak laki-laki Wang Tianshui, dan saudara ketiga Wang Tianshui. Semua kerabat mengepung mereka bertiga untuk memberi mereka ucapan selamat. Adegan itu sangat meriah. Mata mereka dipenuhi dengan rasa iri, tetapi mulut mereka penuh dengan pujian. Terutama terhadap ayah Wang Lin, yang tidak bisa tidak mengingat kesedihan dari masa lalunya. Paman ke-6 Wang Lin berseru, "Kakak kedua, kali ini putra MU akan dipilih dengan pasti. Setelah ini, kamu tidak harus menjadi tukang kayu lagi. Siapapun yang melihat kamu tidak akan punya pilihan selain memanggil kamu lebih tua." Paman kelima Wang Tianshui berkata, "Lao Er, pada hari-hari aku sudah tahu hidupmu tidak akan normal. Kamu mengabdikan hidupmu untuk Wang Lin. Sekarang dia akan menjadi abadi, kamu sebagai ayahnya harus luar biasa. Kakak kedua, kali ini anakmu Wang Lin dan putraku akan dipilih. Kami bersaudara belum bertemu satu sama lain dalam 10 tahun. Kali ini, kita harus minum bersama, apapun yang terjadi," kata ayah Wang Hao, sambil membawa gelas anggur. Dia juga saudara ketiga Wang Tianshui. Ayah Wang Lin memandang semua kerabat yang dulu memandang rendah dirinya. Semua kesedihan dari masa lalunya tersapu. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk merasakan batu raksasa yang membebani hatinya. "Wang Lin, kamu harus dipilih. Kakak ipar kedua, kali ini kakakmu perkawinan dengan saudara laki-laki kedua telah membawa keberuntungan bagi kamu. Memiliki Wang Lin sebagai anak kamu, yang di daerah tetangga tidak akan mengenal kamu. Kakak ipar kedua, anak MU Wang Lin memiliki kemampuan lebih daripada anakku. Sejak Wang Lin masih kecil, dia sangat cerdas. Ibu Wang Lin, meskipun kita berasal dari keluarga yang sama, ada banyak kerabat-kerabat yang menikah di zaman sekarang. Putriku belum menikah, dan kira-kira seusia dengan Wang Lin. Wang Lin tampan dan aku menyukainya. Mengapa kita tidak mengikat ikatan antara keluarga kita?" Seperti ayah Wang Lin, ibunya dikelilingi oleh sekelompok kerabat perempuan yang antusias mengobrol di sampingnya. Ayah Wang Zhao menatap dengan acuh tak acuh. Sepanjang waktu, dia diam-diam menginginkan Immortal datang dan menyampaikan berita bahwa Wang Lin belum dipilih, sehingga dia bisa melihat reaksi saudara laki-lakinya yang kedua. Saat dia memikirkan hal ini, dia tertawa dan bersulang kepada saudara di sebelahnya yang memuji anaknya. Adegannya ramai dan penuh semangat. Pada saat itu, pedang cahaya muncul dan mendarat di halaman. 4 orang datang bersamanya. Area itu segera tenang. Tidak ada anggota keluarga Wang yang berani mengatakan sepatah kata pun. Murid Heng Yu Sekte menyapu daerah itu dan diam-diam menghela nafas. Dia ingat ketika dia terpilih sebagai murid Heng Yu Sekte. Kampung halamannya juga merayakan seperti ini. Dia tiba-tiba memberi Wang Lin ekspresi kasihan. Dia tahu bahwa hal yang akan dialami pemuda ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang pemuda. Dia memiliki jalan kejam di depannya, murid itu menggelengkan kepalanya dan pergi dengan pedang cahaya. "Praktisi abadi tidak dapat memiliki keinginan duniawi, mengurus apa yang kamu butuhkan, aku akan menjemput kamu dalam 3 hari. Suaranya bergema dari kejauhan. Ketika ayah Wang Zuo melihat praktisi abadi, ia dengan cepat bergegas ke putranya dan bertanya, "Apakah Immortal Hui Bing membawamu sebagai muridnya?" Wang Zuo berkata, dengan wajah penuh dengan kebanggaan dan kesombongan, "Tentu saja. Guru telah mengatakan bahwa dalam 10 tahun aku akan bisa menjadi kepala murid Heng Yu Sekte." Ayah Wang Zuo sangat gembira. Dia menepuk pundak putranya, dan tertawa. "Bagus, Wang Zuo, kau akan menjadi abadi di masa depan. Keluarga Wang kami akan abadi." Wajah ayah Wang Hao juga memiliki ekspresi cemas saat menatap Wang Hao. Ketika dia hendak bertanya, Wang Hao menghela nafas dan berkata, "Ayah, kamu tidak perlu bertanya. Putramu sudah menjadi murid Heng Yu Sekte." Ayah Wang Hao sangat gembira. Dia mengambil cangkirnya dan minum dengan ganas. Wang Zuo memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Dia berkata dengan menghina, "Paman ketiga, kamu melahirkan seorang putra yang baik. Dia telah kehilangan banyak keluarga Wang." Di depan semua orang dia menyanjung yang abadi dan kemudian, hanya mengandalkan suap dia bisa menjadi penolong. Wang Hao mengangkat alisnya dan berkata, "Jadi apa?"
Di masa depan, mari kita lihat siapa yang memiliki teknik kultivator yang lebih kuat, maka kita akan melihat siapa yang telah kehilangan wajah keluarga. Ayah Wang Lin melihat ekspresi tertekan yang dikenakan putranya, menyebabkan tubuhnya bergetar. Dia memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. Wang Lin, bagaimana denganmu? Ibu Wang Lin bertanya dengan penuh harapan. Wang Lin terdiam ketika Wang Zuo, dengan nada mengejek, berkata, "Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa anak ini tidak memiliki bakat. Yang dia lakukan adalah pergi dan kehilangan muka untuk keluarga kami. Aku lulus pada tes pertama, jadi aku tidak melihatnya sampai nanti. Beberapa hari kemudian, aku mendengar bahwa dia gagal dalam ketiga tes. Dia mungkin juga tidak pergi. Aku akan lebih suka jika putra paman keempat pergi sebagai gantinya." Paman keempat Wang Lin mengerutkan kening dan berkata, "Wang Zuo, bahkan jika kamu akan menjadi abadi, apa yang mungkin kamu ketahui tentang apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan anakku?" Ada kilasan kedinginan di mata Wang Zuo. Dia diam-diam tertawa, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ayah Wang Lin tiba-tiba tampak seperti dia telah berusia lebih dari 10 tahun dan jatuh ke kursinya. Ibu Wang Lin juga terkejut, dia tidak bisa percaya apa yang terjadi. Dia bertanya, "Wang Lin, apakah ini benar?" Wang Lin menggigit bibirnya sampai mulai berdarah. Dia jatuh ke tanah dan bersujud beberapa kali. Dia berbisik, "Bu, Ayah, Wang Lin tidak dipilih oleh orang-orang abadi. Maaf, aku akan membalas kalian berdua di kehidupan selanjutnya." Ibu Wang Lin menyadari bahwa putranya putus asa. Dia dengan cepat berlari dan membantu Wang Lin berdiri. Dia berbisik, "Nak, jangan khawatir. Jadi bagaimana jika kamu tidak dipilih oleh makhluk abadi? Tahun depan ada ujian distrik. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Jangan melakukan hal bodoh juga. Ayah dan ibumu masih mengharapkanmu berada di pemakaman kami." Ayah Wang Lin tersentak karena linglung. Dia menyadari keadaan mental yang dialami Wang Lin. Hatinya bergetar, dan dia berlari ke putranya. Memegangnya, dia dengan gugup berkata, "Wang Lin, lebih baik kamu tidak melakukan hal bodoh. Dengarkan ayahmu. Ayo pulang dan belajar keras untuk ujian distrik tahun depan." Kerabat di sekitarnya dengan cepat menjauh dari keluarga Wang Lin. Mereka semua berkumpul seolah-olah sedang menonton pertunjukan, bergosip dan berbagi komentar tentang acara yang sedang berlangsung di hadapan mereka. Paman keenam Wang Lin menyindir, "Aku selalu tahu bahwa anak Wang Lin ini tidak punya bakat. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wang Zuo?" Benar sekali. Karena ini pasti akan terjadi, mengapa bertindak seperti dia sudah diterima? Sangat memalukan. Lao Er, kamu sudah setua ini. Bagaimana mungkin kamu masih bisa melakukan hal sebodoh itu? Tidak heran ayah tidak memberi kamu bagian dari warisan saat itu, kata paman ketiga Wang Lin dengan sarkastis. Jika kamu bertanya kepadaku, cerita bahwa anak ini selalu pintar sejak ia masih seorang anak-anak itu dibuat-buat. Itu mungkin karena Lao Er tahu bahwa dia sendiri gagal. Dia mencoba meningkatkan reputasi putranya dengan berbohong, dan sekarang dia telah diekspos. Kata paman kelima Wang Lin, yang wajahnya berubah jelek. Seorang kerabat perempuan mengejek, dari 3 anak yang pergi untuk ujian, hanya dia yang gagal. Wang Lin adalah anak terburuk di keluarga Wang kami. Kakak ipar kedua, aku sebelumnya mengatakan kamu beruntung dengan kakak kedua. Sekarang sepertinya keberuntungan kamu akan terus berkurang selama sisa hidup kamu. Bibi kelima Wang Lin juga mencibir, bukankah begitu? Ketika aku pergi menemui Wang Lin beberapa hari yang lalu, aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wang Hao dan Wang Zuo sama sekali. Kerabat perempuan lainnya tanpa ampun berkata, aku sudah melihat bahwa anak itu Wang Lin tidak punya bakat. Lihat saja ayah dan ibunya. Bagaimana mereka bisa melahirkan orang yang baik? Di keluarga Wang kami, hanya anak laki-laki tertua dan anak-anak ketiga yang baik. Wang Lin, hanya dengan nama itu dia terdengar seperti orang idiot. Aku benar-benar buta saat itu, akan mendorong putriku ke dalam lubang api. Untung kami tahu sebelumnya bahwa Wang Lin tidak dipilih oleh Yang Abadi. Putriku akan membenciku selamanya jika aku membuatnya menikah dengannya. Ikatan Ibu Ju, mari kita lupakan semua ini. Karena Wang Lin kamu tidak akan menjadi abadi, siapa yang ingin putri mereka menikah dengannya? Bukankah itu seperti kodok yang menginginkan daging angsa? Dalam beberapa saat semua kerabat berubah menjadi shock.
Mereka terus-menerus meluncurkan rentetan penghinaan di keluarga Wang Lin. Dibandingkan dengan adegan sebelumnya, itu seperti surga dan bumi. Bahkan ada kerabat yang pergi jauh untuk meminta hadiah yang mereka berikan kembali. Melihat wajah orang tuanya pucat, Wang Lin mengepalkan tinjunya. Mendengarkan semua penghinaan membuat dia berharap dia sudah mati. Ayah Wang Zuo tertawa dalam hati, dan mencibir, "Lao Er, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa untuk menjadi murid abadi, kau perlu takdir pada dirimu? Bagaimana mungkin ada kemungkinan kecuali kamu memiliki bakat seperti anakku? Namun kamu serius percaya itu akan mungkin? Sekarang kamu membuat putra kamu berharap dia sudah mati. Apakah ada kebutuhan untuk ini?" Ayah Wang Lin tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia berteriak, "Wang Tianshan, tutup mulut. Kembali pada hari itu, ayah diranjang kematiannya meninggalkan aku bagian dari warisan. Kamu bekerja dengan kerabat lain untuk mencurinya dariku, dan sekarang kamu di sini menghinaku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku, Wang Tianshui, diam-diam akan menanggung ini? Dan kalian semua juga. Sebelumnya kamu dengan senang hati memberi selamat kepada aku, dan sekarang kamu di sini menghina kami. Putra kami sudah dalam kondisi ini, namun kamu menambahkan penghinaan untuk cedera. Apakah kamu semua masih manusia?" Wang Tianshan terdiam sejenak dan berkata, "Mengapa membuka masa lalu? Aku memperingatkan kamu dengan niat baik bahwa putra Mu tidak memiliki bakat apapun, tetapi di sini kamu marah kepada aku. HMPH, dengan ayah seperti kamu, putranya tidak akan jauh lebih baik." Semua penghinaan yang dilemparkan ke Wang Lin yang hancur itu seperti duri yang menusuk hatinya. Dia dengan dingin menatap semua orang dan mengukir wajah mereka ke dalam hatinya. Aku akan bertarung sampai mati." Ayah Wang Lin tidak bisa menahan amarahnya lagi dan mengambil kursi. Paman keempat Wang Lin bergegas dan menghentikannya, berbisik, "Saudaraku, jangan bersikap impulsif. Kakak laki-laki memiliki banyak pelayan. Dengarkan aku, jangan repot-repot dengannya." Paman keempat Wang Lin memelototi Wang Tianshan dan berkata, "Kakak sulung, apakah ada cara untuk berbicara? Aku tidak akan mendengarkan ini lagi. Jika kamu berani terus menghina kakak kedua, jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan ikatan keluarga. Sementara keluarga Wang besar, aku sudah punya banyak teman selama perjalanan. Jangan mendorongku untuk membakar semuanya." Wang Tianshan bergumam beberapa patah kata. Dia masih takut gangguan keempat yang terhubung dengan baik. "Lao Si, apa yang kamu katakan tidak masuk akal. Kami tidak salah dalam menunjukkan bahwa putra Lao Er tidak memiliki bakat apapun. Apa yang salah dengan kita, generasi yang lebih tua, memarah yang lebih muda? Apa yang kamu katakan terlalu tidak masuk akal," kata paman tertua ketiga keluarga dengan ketidakpuasan. "Itu benar. Kakak keempat, kami berbicara untuk kamu karena kamu memberikan tempat kamu pada kakak kedua. Apa yang dikatakan Wang Zuo benar, putramu lebih kuat dari Wang Lin. Dia mungkin benar-benar dipilih oleh orang-orang abadi." Adik laki-laki kelima Wang Lin menambahkan di samping. Wang Zuo, dengan senyum bangga, dengan ternganga, keluarga mereka membawa semua ini pada diri mereka sendiri. "Ayahku dan aku sudah memperingatkan mereka sebelumnya. Keluarga tidak berguna ini sama keras kepala seperti keledai. Sekarang mereka menabrak dinding." Wang Hao, dengan wajah pucat berkata, "Wang Lin, dia." Sebelum dia bisa selesai, ayah Wang Hao menatapnya dengan tajam. Dia kehilangan kepercayaan diri dan diam setelah itu. Paman keempat Wang Lin menghela napas dalam-dalam dan berkata, "Siapapun yang membicarakan ini berarti dia memiliki sesuatu terhadapku. Wang Lin tidak dipilih hanya bisa dikatakan bahwa dia tidak cukup beruntung dan tidak ada yang lain. Wang Lin jangan mengingatnya, kamu dapat datang ke paman keempat kamu untuk apapun. Aku tidak punya suara dalam sekte abadi, tetapi ketika datang ke sekte normal, paman kamu masih memiliki beberapa kemampuan untuk masuk ke dalamnya. Kamu bisa pergi dengan anak aku, Huzi. Aku selalu berencana mengirimnya ke sekte untuk dilatih." Wang Zuo tertawa kecil ketika mendengar itu. Dia dengan sinis berkata, "Wang Lin, aku katakan pergi dengan paman keempat. Ketika kamu sampai di sana, kamu dapat memberitahu mereka bahwa kamu adalah sampah yang ditolak oleh makhluk abadi. Mereka mungkin benar-benar membawamu." Wang Lin perlahan mengangkat kepalanya. Dia melihat sekeliling, menatap tajam ke semua kerabat di sekitarnya. Ketika matanya akhirnya mendarat di Wang Zuo, dia berkata, "Wang Zuo,
tandai kata-kataku. Aku, Wang Lin, pasti akan memasuki sekte abadi. Aku juga tidak akan pernah lupa bagaimana kamu dan ayahmu menghina keluargaku. Wang Zuo tertawa ketika mendengar kata-kata Wang Lin, tetapi sebelum ia bisa mengatakan hal lain, paman keempat berteriak pada Wang Zuo, "Kamu khawatir bocah kecil? Aku akan menyia-nyiakanmu sekarang. Mari kita lihat apakah yang abadi masih menginginkanmu." Ayah Wang Zuo tiba-tiba tampak pucat. Dia buru-buru melangkah di depan Wang Zuo. "Kakak keempat, kamu tidak akan berani." Kerabat di sekitarnya semua tersenyum dingin ketika mereka menyaksikan peristiwa yang terjadi di depan mereka. Paman keempat Wang Lin tertawa. Dia memiliki tatapan baja di matanya. Dengan suara rendah dan dalam, dia berkata, "Benarkah saudara? Aku tidak akan berani?" Ayah Wang Lin dengan cepat melangkah maju untuk menarik saudara laki-laki keempatnya kembali. "Kakak keempat, dengarkan kakakmu yang kedua. Kamu punya istri dan anak-anak di rumah, bertingkah seperti ini tidak layak untuk kamu. Aku akan selamanya mengingat apa yang telah kamu lakukan untukku, bawa pulang keluarga aku." Paman keempat memelototi ayah Wang Zuo. Dia kemudian mengangguk pada saudara laki-lakinya yang kedua, dan melanjutkan untuk meninggalkan rumah bersama Wang Lin dan keluarganya. Bahkan dari jauh, Wang Lin bisa mendengar kerabat di halaman mengejek dia dan keluarganya. Keluarga itu duduk di gerbong paman keempat saat dia memberi mereka tumpangan pulang. Keheningan menyelimuti bagian dalam gerbong. Ayah Wang Lin diam-diam menghela nafas. Adalah salah untuk mengatakan bahwa dia tidak kecewa, tetapi Wang Lin masih putranya. Dia akhirnya memecah kesunyian. "Wang Lin, ini bukan apa-apa, oke? Ketika aku dipaksa keluar dari rumah sebelumnya, aku jauh lebih sedih daripada kamu, namun aku masih bertahan. Dengarkan ayahmu. Pulang dan belajarlah. Berusaha keras untuk hasil yang bagus dalam ujian distrik tahun depan. Jika kamu tidak ingin membaca, bersantai dengan paman keempat kamu." Ibu Wang Lin menatap putranya dengan penuh kasih dan menghiburnya. "Wang Lin, jangan lakukan hal bodoh. Kamu hanya putraku. Jika sesuatu terjadi pada kamu, aku tidak ingin hidup lagi. Kamu harus kuat." Ketika dia berbicara, air mata mengalir di wajahnya. Wang Lin menatap orang tuanya. Dia mengangguk dan berkata, "Ayah, Ibu, yakinlah. Aku tidak akan melakukan hal konyol. Jangan khawatir, aku punya rencana." Ibu Wang Lin memeluknya. Sambil memegangnya, dia berkata, "Wang Lin, semuanya sudah berakhir. Kami akan melupakan masalah ini." Dalam pelukan hangat ibunya, hati Wang Lin yang terluka perlahan-lahan mulai pulih. Dia merasa lelah setelah kejadian beberapa hari terakhir. Saat kereta melambung ke atas dan ke bawah, Wang Lin perlahan-lahan tertidur. Dia bermimpi bahwa dia adalah makhluk abadi, terbang di langit bersama orang tuanya. Ketika Wang Lin bangun, sudah larut malam. Dia menghela nafas ringan saat dia melihat sekeliling ke ruang yang dikenalnya. Hatinya teguh. Sebelum meninggalkan rumah, dia memandang orang tuanya yang tidur dalam waktu lama. Dia mengambil pena dan kertas, dan menulis surat. Setelah meminum cukup makanan kering, dia berada di jalannya. "Aku tidak akan menyerah pada jalan untuk menjadi abadi. Aku harus mencoba bergabung dengan Hengyu Sekte sekali lagi. Jika mereka masih tidak mau menerima aku, setidaknya aku harus menemukan lokasi sekte abadi lainnya." Mata Wang Lin dipenuhi dengan tekad saat ia meninggalkan desa pegunungan, hanya membawa tas. Dengan cahaya bulan membuka jalan dan bintang-bintang menandai arahnya, Wang Lin berjalan ke depan, hanya bayangan panjangnya yang menemani. 3 hari telah berlalu. Wang Lin sedang berjalan di jalan gunung yang terpencil. Dia telah membuka matanya kembali ketika pemuda abadi itu menggendongnya. Dia masih bisa mengingat arah umum. Menuju ke timur, Wang Lin mengabaikan gulma yang memotong kedua kakinya. Dia terus bergerak maju. Setelah seminggu, dia sudah memasuki bagian dalam pegunungan. Untungnya, tidak ada binatang pemakan manusia di sini. Wang Lin menempuh jalannya dengan hati-hati. Hari ini, ketika dia mendongak, dia akhirnya bisa melihat puncak berkabut yang dikenalnya di puncak bukit yang terisolasi. Dia mengambil beberapa makanan kering dan mengambil beberapa gigitan sambil menatap pintu masuk sekte Hengyu. Rambut-rambut di belakang leher Wang Lin berdiri ketika dia mendengar seekor binatang liar bernapas di belakangnya. Dia melihat ke belakang dan semua warna langsung mengering dari wajahnya. Harimau putih besar dengan mata merah darah membuat udara terasa padat.
Tetesan air liur menetes keluar dari sudut mulutnya, menghasilkan suara menetes saat mereka menyentuh tanah. Macan putih meraung saat menerkam. Wang Lin mengungkapkan senyum pahit, dan tanpa ragu melompat dari sisi tebing. Dia merasakan angin di wajahnya saat dia jatuh. Dia tidak bisa membantu tetapi mengingat tatapan di mata orang tuanya, serta semua kerabat yang mengejeknya. Ayah, ibu, putramu ini tidak mendengarkanmu. Selamat tinggal. Dinding tebing tertutupi oleh banyak cabang. Tubuh Wang Lin semakin terpotong oleh cabang-cabang saat ia jatuh dengan kecepatan sangat tinggi. Beberapa saat kemudian, di tengah-tengah drop, Wang Lin merasakan kekuatan besar menariknya. Wang Lin tidak memiliki kendali atas tubuhnya ketika kekuatan menariknya. Sebelum dia menyadarinya, dia berada di dalam gua yang telah diukir di dinding tebing. Dia merasakan kekuatan besar terus-menerus menarik tubuhnya ke dinding. Setelah sekian lama kekuatan akhirnya menghilang dan dia jatuh dari dinding. Butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Ketika Wang Lin berjuang untuk bangkit kembali, dia melihat bajunya robek dan tubuhnya telah dikerok oleh cabang-cabang. Rasa sakit mengalir dari lengan kanannya yang bengkak. Tetes-tetes keringat mengalir deras ke setiap bagian tubuhnya. Wang Lin menyentuh lengannya, tetapi dia tidak tahu apakah tulangnya patah. Cedera ini pasti berkelanjutan saat ia menabrak dinding. Wang Lin pucat saat dia bangkit dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa dia berada di gua alami kecil. Sinar matahari mengintip melalui pintu masuk gua, mengungkapkan lantai yang ditutupi dengan tulang-tulang burung dan binatang. Di dinding di belakangnya ada lubang hitam seukuran kepalan tangan. Dia tidak bisa mengatakan seberapa dalam lubang kecil ini, tetapi pada pemeriksaan lebih dekat satu misteri terpecahkan. Kekuatan tarik yang mengisapnya ke dalam gua sebelumnya berasal dari lubang ini. Hewan-hewan yang berasal dari tulang-tulang yang berserakan itu dihisap seperti dirinya. Hisap dari lubang itu harus spontan. Saat dia muncul di depan gua ini selama kejatuhannya, lubang misterius menariknya dan menyelamatkan hidupnya. Wang Lin menahan rasa sakit di lengan kanannya, hendak berjalan keluar dari gua ketika tulang-tulang di tanah tiba-tiba mulai bergerak ke arah lubang. Dia dengan cepat berguling ke sudut gua tanpa penundaan sesaat ketika dia merasakan angin di belakangnya. Kekuatan mengisap yang tak terbayangkan tiba-tiba datang dari lubang kecil. Semua tulang bergetar ketika mereka terbang menuju lubang. Beberapa tulang yang lebih besar tersangkut di dinding yang menghalangi lubang kecil itu. Pada saat itu, seekor burung terhisap masuk saat terbang di dekat pintu masuk gua. Ia berdesing di udara sampai berhamburan ke dinding gua. Setelah sekitar 1 jam, kekuatan itu berhenti menarik. Wang Lin menatap ngeri pada mayat burung yang baru saja meninggal. Dia sama sekali tidak menggerakkan tubuhnya, hanya duduk diam, sambil menghitung waktu. Setengah jam kemudian, isapannya mulai lagi. Ini diulang beberapa kali. Wang Lin telah memahami waktu lubang isap yang aneh. Itu akan mulai mengisap setiap 30 menit untuk durasi 60 menit. Mengambil keuntungan dari kesenjangan waktu antara penyedotan, Wang Lin dengan susah payah merangkak menuju pintu masuk gua. Saat dia melihat ke bawah, dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum pahit. Di bawahnya ada hutan, dan tanah yang nyaris tak terlihat ditutupi dengan batu. Tebing itu sangat curam, tidak mungkin baginya untuk turun dengan lengannya yang patah. Jarak dari tanah diukur lebih dari beberapa lusin meter. Jika dia mencoba melompat turun, itu pasti akan menjadi akhirnya. Kantong berisi makanan ditinggalkan di puncak gunung tanpa ada cara baginya untuk mengambilnya. Saat ini makanan adalah masalah terpenting yang harus dipecahkannya. Saat dia merenungkan, dia tiba-tiba teringat waktu penghisapan dan bergegas kembali ke sudut gua. Waktu di dunia luar sepertinya berlalu dengan cepat. Wang Lin bisa merasakan tubuhnya tumbuh semakin lemah. Dia tidak punya perasaan di lengannya, itu benar-benar mati rasa. Dia tersenyum pahit ketika dia berkata pada dirinya sendiri, terjebak di sini berarti kematian yang lambat, tetapi melompat akan menjadi kematian instan. Dia memandangi mayat burung berdarah yang tersedot tadi. Dengan sedikit ragu, dia berjalan, mengambilnya, dan dengan enggan menggigitnya. Rasanya mengerikan. Dia menghembuskan napas ketika daging mentah di mulutnya membanjiri indranya, tetapi kemudian terus memakannya. Dia hampir tidak mengunyah daging, memilih untuk menelannya hampir utuh. Wang Lin merasakan kehangatan memasuki perutnya saat bergejolak. Dia memakan burung itu dengan cepat dalam gigitan besar,
lalu dia berdiri dan mengambil napas dalam-dalam untuk menjaga dirinya agar tidak muntah semuanya. Dia melemparkan sisa-sisa burung ke samping dan duduk di gua dinding. Pikirannya berkeliaran, satu saat memikirkan tentang orang tuanya, satu saat memikirkan pamannya yang keempat, satu saat memikirkan wajah-wajah mengejek kerabatnya, dan suatu saat dia bahkan berpikir tentang mata dingin lelaki parubaya berpakaian hitam dari Hangyu Sekte. Dalam keadaan kesurupan, Wang Lin memandangi mayat burung yang setengah dimakan itu. Tanpa mengedipkan mata, dia mengambil mayat itu untuk diperiksa lebih dekat. Dia melihat bahwa di dalam bangkai burung itu ada manik merah seukuran bayi pertama. Dia sangat terkejut saat mengeluarkannya dari bangkai. Mengapa ada manik di tubuh burung ini? Jantung Wang Lin berdebar kencang ketika dia memikirkan sebuah buku yang pernah ditunjukkan guru di desanya. Beberapa hewan hidup jauh lebih tua, dan sesuatu yang disebut dantian akan terbentuk di dalam tubuh mereka. Jika seseorang memakan dantian, hidup mereka akan diperpanjang, dan kekuatan mereka akan meningkat. Bahkan anggota tubuh yang telah terpotong akan tumbuh kembali. Ketika dia melihat deskripsi itu, dia tidak mempercayainya, dan diam-diam mengejeknya, tapi sekarang dia tidak bisa tidak percaya pada mitos dan legenda sedikit lagi setelah bertemu dengan makhluk abadi. Jantung Wang Lin berdebar cukup kencang untuk terbang keluar dari dadanya. Jika manik ini benar-benar dantian yang dijelaskan dalam buku itu, maka memakannya tidak hanya akan menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat, tetapi juga akan membuatnya mudah untuk meninggalkan tempat ini. Bahkan lulus tes untuk bergabung dengan Hangyu Sekte harus dimungkinkan, setidaknya dia akan dapat lulus tes ketekunan. Tapi manik itu sangat sulit. Tampaknya tidak bisa dimakan. Dia menggunakan beberapa kain compang-camping di tubuhnya untuk membersihkannya, mengembalikan warna aslinya. Manik abu-abu, dengan 5 awan diukir di atasnya, terungkap. Itu terlihat sangat tua. Wang Lin sangat kecewa, tidak mau menyerah. Dia menggigit manik itu, lalu diam-diam menertawakan dirinya sendiri. Wang Lin, kamu terlalu delusi. Bagaimana mungkin beberapa burung acak yang kebetulan terbang memiliki dantian? Wang Lin menghela nafas. Di luar sudah gelap. Dia merasa lelah dan tertidur dengan manik-manik di sisinya dan tulang-tulang binatang menutupi lantai. Karena itu jatuh sekarang, suhunya turun sangat cepat, terutama di daerah pegunungan. Udara dingin memasuki tubuh Wang Lin. Dia meringkuk, dan malam berlalu dengan cepat. Pagi berikutnya, sinar matahari mengintip dari luar gua saat matahari terbit. Beberapa tetes embun yang berkilauan dikeluarkan dari manik-manik di sisi Wang Lin. Saat embun berkumpul, itu menetes ke tulang-tulang di dekatnya. Setelah beberapa saat, Wang Lin terbangun. Tidak hanya lengannya yang masih bengkak, kondisinya juga semakin memburuk. Wang Lin duduk di lantai, merasa sangat tertekan. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku akan terjebak di sini sepanjang hidupku? Dia perlahan-lahan menoleh dan memperhatikan embun yang menumpuk di tulang. Karena haus, ia dengan hati-hati mengambil beberapa tulang dan menjilat embun dari mereka. Manisnya embun itu cukup baik. Dia tidak tahu apakah dia membayangkannya, tetapi seluruh tubuhnya terasa hangat dan nyaman setelah meminumnya. Terutama cedera di lengannya. Ada perasaan nyaman dan gatal saat pembengkakan berkurang. Wang Lin menggosok matanya, dan menatap lengannya. Pembengkakan itu memang sudah turun. Dia dengan cepat melihat tulang-tulang di sekitarnya tetapi tidak dapat menemukan lagi dengan embun pada mereka. Pada saat itu, dia tiba-tiba memperhatikan manik-manik dan melihat tetesan embun di atasnya. Dia ingat bahwa semua tulang yang memiliki embun pada mereka berada di sebelah manik-manik. Dia dengan lembut mengambil manik-manik, dengan jantung berdebar, dan menggulirkan manik-manik di lengannya untuk menyebarkan embun secara merata. Gelombang perasaan dingin dan menyegarkan datang dari lengan. Wang Lin menatap lengannya tanpa mengedipkan mata. Setelah beberapa saat, matanya bersinar. Pembengkakan dari lengan sudah turun. Dia mencoba melambaikan tangannya. Meskipun masih ada rasa sakit, itu bukan masalah besar. Manik batu ini harus menjadi harta karun. Wang Lin sangat terkejut. Untuk beberapa hari ke depan, Wang Lin mengandalkan burung-burung yang tersedot ke dalam gua dan memerciki dinding untuk makanan. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan hati-hati mengamati manik-manik batu. Setiap kali embun muncul, dia akan mengoleskannya di lengannya. Dia melakukan ini sampai lengannya pulih sepenuhnya.
Dia tahu embun ini sangat berharga, jadi dia mengumpulkan beberapa di tengkorak seekor burung. Pada hari ini, dia menaburkan embun yang telah dia kumpulkan selama beberapa hari terakhir di selembar kain dan dengan hati-hati melengkung manik-manik di dalamnya. Setelah memastikan itu tidak jatuh, dia tiba di pintu masuk gua ketika kekuatan hisap berhenti. Dia menggunakan giginya untuk merobek pakaiannya dan mengikatnya bersama-sama, lalu mengikat satu ujungnya ke batu dan yang lain di pinggangnya dan perlahan-lahan turun. Wang Lin telah turun sekitar 5 atau 6 meter ketika tangannya tergelincir. Tubuhnya turun dengan cepat, tetapi untungnya pakaiannya tangguh dan memberinya waktu untuk berayun ke arah tebing dan meraih cabang sebelum kain robek. Keringat dingin berkilau di dahi Wang Lin. Ketika dia melihat ke bawah, dia memperkirakan bahwa dia masih berada di atas 20 meter. Dengan satu tangan, dia meraih cabang dan dengan tangan lain dia meraih kain dan mengikat kain ke cabang, baru kemudian dia merasa lega. Dia dengan hati-hati bergerak kembali ke tepi tebing dan lalu mulai turun lagi. Ketika dia berada 10 meter dari tanah, kain itu telah membentang hingga batasnya. Wang Lin melompat ke bawah tanpa berpikir dua kali. Pakaiannya tidak tahan dan mulai terbelah, tetapi masih membantu meringankan musim gugur. Wang Lin merasakan angin membelai wajahnya di jalan turun, serta cabang-cabang patah di bawahnya, memperlambat jatuhnya. Dia memposisikan tubuhnya tepat ketika dia mendarat, jari-jari kaki menunjuk ke bawah, dan berguling menjadi bola ketika dia menyentuh tanah. Tanah terasa seperti pisau batu yang menembus tubuhnya, menciptakan berbagai sayatan dalam, terutama luka di kaki ini. Itu begitu dalam sehingga kamu bisa melihat tulang-tulangnya. Wang Lin, dengan pandangan buram, terengah-engah. Dia berjuang untuk meletakkan kain yang ada di lehernya yang berisi manik-manik ke dalam mulutnya dan menyedot beberapa embun yang ada di kain. Setelah beberapa saat, dia berjuang untuk duduk dan dengan tangan gemetar, mengambil kain dan meremasnya di atas luka di kakinya saat beberapa tetes embun keluar. Perasaan dingin keluar dari tempat itu. Luka itu. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin jatuh ke tanah dan berdoa agar tidak ada binatang buas yang menyerangnya sebelum ia pulih. Pada saat itu, dia mendengar teriakan dari kejauhan. "Wang Lin, di mana kamu?" Wang Lin tertegun. Dia mendengarkan dengan cermat dan menyadari bahwa itu adalah suara ayahnya. Tanpa waktu untuk berpikir, dia menggunakan semua kekuatan yang tersisa di tubuhnya untuk berteriak, "Ayah! Aku di sini!" Pelangi mendekat dari kejauhan, ia melingkari tebing dekat Wang Lin untuk sementara waktu lalu turun. Pedang cahaya turun dan menghilang, mengungkapkan murid Heng Yu Sekte dengan ayah Wang Lin di lengannya, mengerutkan kening pada Wang Lin. Ketika ayah Wang Lin melihat putranya, dia langsung menangis. Dia berlari ke Wang Lin dan memeluknya. Sambil menangis dia berkata, "Wang Lin, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu harus begitu keras kepala? Pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana orang tua kamu akan hidup jika kamu mati?" Wang Lin tertegun. Setelah memikirkannya, dia menyadari ayahnya salah paham, dan berpikir bahwa dia mencoba bunuh diri. Setelah melihat dirinya sendiri dan melihat betapa hancurnya tubuhnya, dia tidak bisa menahan tawa pahit. Murid Heng Yu Sekte, nama keluarga Zhang, menatap Wang Lin. Dia melihat ke tebing di atas dan melihat pakaian yang sebelumnya sudah robek. Dengan beberapa lompatan, dia memanjat hingga mencapai gua. Dia merasakan kekuatan mencoba untuk menghisapnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, dia dengan cepat pulih dan melompat seperti kekuatan bukan masalah besar. Dia berkata dengan rendah, "Anakmu ingin bunuh diri tetapi diselamatkan oleh kekuatan penghisapan alami ini dari gua. Sekarang setelah Wang Lin ditemukan, mari kita kembali ke sekte dan meminta tetua membuat keputusan." Murid Heng Yu Sekte menggulung lengan bajunya, meraih dua putra ayah, dan cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat, mereka tiba di kaki gunung Heng Yu Sekte, lalu menaiki tangga dan mendekati puncak. Kembali ke sini seperti ini menyebabkan Wang Lin memiliki perasaan campur aduk. Pada puncaknya, ada banyak orang dengan ekspresi jelek. Murid Zhang dengan cepat pergi ke salah satu dari mereka dan membisikkan sesuatu. Alis lelaki tua itu berkerut dan berkata dengan suara dingin, "Karena orang itu ditemukan, kirim dia ke kamar tamu untuk menyatukan kembali dia dengan ibunya." Di kamar itu, ketika Ibu Wang Lin melihat putranya, dia langsung menangis dan berlari untuk memeluk dia. Setelah mendengar dari orang tuanya, dia akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia lari dari rumah, orang tuanya kembali ke keluarga Wang untuk menemukan paman keempatnya.
Mereka bertiga mengkhawatirkan keselamatannya, jadi mereka pergi mencari ayah Wang Zuo. Dengan tekanan dari paman keempatnya, ayah Wang Zuo dengan enggan meminta anggota keluarga untuk membantu meminta Heng Yu Sekte untuk membantu. Ini adalah pertama kalinya Heng Yu Sekte menemukan sesuatu seperti ini memilih untuk mengabaikannya pada awalnya. Namun, alasan mengapa Wang Lin melarikan diri dari rumah adalah karena tidak diterima di Sekte Heng Yu. Meskipun Heng Yu Sekte tidak peduli tentang kehidupan dan kematian seorang manusia, jika dia benar-benar mati dan berita itu menyebar ke desa-desa di dekatnya, orang tua tidak ingin anak-anak mereka mencoba memasuki sekte tersebut. Prihatin dengan masa depan, mereka mengirim beberapa murid untuk mencari di daerah itu. Ayah Wang Lin masih khawatir sehingga ia mengikuti mereka. Dan itulah yang menyebabkan pemandangan di depannya. Setelah beberapa saat, seseorang mengirim obat. Ibu Wang Lin dengan tergesa-gesa berterima kasih kepada orang yang mengirimkannya, dan dengan hati-hati memberinya makan untuk putranya. Ini memang obat yang diproduksi oleh Sekte Abadi. Efeknya sangat bagus. Setelah meminumnya, Wang Lin merasa bahwa ia telah pulih cukup banyak, dan lukanya mulai jauh lebih sedikit sakit. Orang tua Wang Lin tak henti-hentinya memberikan kata-kata penghiburan kepadanya. Dia ingin menjelaskan semuanya kepada mereka, tetapi dia tidak yakin apakah mereka akan mempercayainya. Pada saat itu, di aula Heng Yu Sekte, beberapa tetua sedang duduk sambil mendengarkan murid Zhang menggambarkan bagaimana dia menemukan Wang Lin. Di ujung meja panjang, seorang pria berwajah merah berkata dengan tidak puas, "Apa hubungan hidup dan mati seorang manusia dengan orang abadi seperti aku? Lihatlah sekolah abadi lainnya, yang mana di antara mereka seperti kami yang mengirim orang untuk menemukan seorang anak yang mencoba bunuh diri karena ia tidak dipilih. Ini memalukan." Di sebelahnya, seorang pria parubaya dengan wajah dingin berkata, "Apa yang dikatakan tetua MA itu benar. Di semua sekte di negara bagian Shao, hanya Heng Yu Sekte kami yang seperti ini. Tetapi jika anak itu benar-benar mati di pegunungan kami, orang tua akan takut anak-anak mereka semua akan mencoba bunuh diri jika mereka ditolak. Lalu, siapa yang berani mengirimi kami anak-anak mereka?" Seorang lelaki tua berjubah menyesap teh dan berkata perlahan, "Pada kenyataannya, bukan karena sekte Heng Yu kita telah menurun sehingga kita harus memilih murid yang cocok untuk kultivasi dari manusia. Jika itu 500 tahun yang lalu, siapa yang akan peduli dengan apa yang dipikirkan manusia?" Akhirnya, seorang lelaki tua yang penuh keriput mendesah dan berkata, "Jika pemuda ini mencoba bunuh diri sekali, dia bisa mencoba bunuh diri lagi. Untuk mencegah masalah ini terus berlanjut, mari kita membuat pengecualian dan menerimanya sebagai murid." Setelah selesai berbicara, dia melirik lelaki paruhbaya itu. Pria tua berwajah merah itu mengerutkan kening dengan tidak puas dan berkata, "Tetua Li, apakah sekte Heng Yu kita benar-benar akan tenggelam begitu rendah? Untuk membuat pengecualian bagi kehidupan dan kematian seorang manusia?" Tetua Li membuka matanya dan berkata dengan suara dingin, "Tetua MA, para leluhur mengatakan kepadaku untuk menangani masalah ini. Jika tidak ditangani dengan benar, dan bagian sampah ini mencoba bunuh diri untuk kedua kalinya dan orang tuanya menyebar bahwa kami memaksa anak mereka untuk bunuh diri, bukankah itu lebih memalukan? Jika kamu bersedia mengambil tanggung jawab atas masalah ini, maka aku akan membiarkan kamu menanganinya." Pria paruhbaya itu dengan cepat mencoba berdamai dan berkata, "Tidak perlu berdebat. Mengapa kita tidak membiarkan dia menjadi murid terlebih dahulu, kemudian setelah 8 atau 10 tahun, ketika dia gagal untuk berkultivasi, kita dapat mengirimnya kembali dan tidak akan ada masalah." Orang tua di jubah menjawab, "Jika pemuda lain mengikuti, apa yang akan kita lakukan?" Pria paruhbaya itu terkekeh dan berkata, "Ini adalah tugas yang mudah. Setelah ini, kami telah belajar pelajaran kami. Ketika kita mengecewakan orang di masa depan, kita harus menanamkan ide untuk tidak bunuh diri dan itu akan menyelesaikan masalah ini. Adapun Wang Lin ini, karena masalah ini sudah sebesar ini, mari kita ambil dia sebagai murid. 1 murid tambahan tidak masalah." Selain dari tetua Li, 2 tetua lain memandang serius pria paruhbaya itu, tidak mengatakan sepatah kata pun. Pria paruhbaya itu tersenyum dan berpikir, "Oh Wang Lin, aku telah membantu semua yang aku bisa. Aku telah membayar kamu untuk sepotong logam yang diberikan paman keempat kamu kepada aku. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana manusia bisa mendapatkan jenis materialnya.
Apa yang tidak diketahui pria paruh baya itu adalah paman keempat Wang Lin yang membelinya dari Pandai Besi. Dia telah melihat banyak hal, dan begitu dia melihatnya, dia tahu itu tidak normal. Kali ini, untuk membiarkan Taiju bergabung dengan Hengyu Sekte, dia membawanya keluar. Mengenai untuk apa logam itu digunakan, dia tidak tahu. Sepotong logam mengubah nasib Wang Lin. Ketika berita itu sampai ke Wang Lin, dia tidak bisa mempercayainya. Dia entah bagaimana diterima sebagai murid tanpa alasan yang jelas. 2 hari kemudian, dia melihat orang tuanya pergi dari Sekte Hengyu. Setelah melihat kegembiraan di wajah orang tuanya, ia memutuskan untuk berkultivasi dengan serius di sini. Namun, cara berpikirnya berubah setelah orang tuanya pergi. Dia diam-diam dipanggil ke tempat di mana para murid mendapatkan pekerjaan mereka dan melihat seorang pemuda yang tampak lusuh. Wajah pemuda itu penuh penghinaan. Dia menatapnya dan tertawa. "Jadi kamu adalah Wang Lin, anak yang harus menjadi murid dengan bunuh diri?" Wang Lin diam-diam menatap pemuda menantangnya. Pemuda itu mencibir, "Nak, mulai besok pagi kamu datang kepadaku untuk bekerja. Tugasmu adalah mengambil air, tidak kurang dari 10 tong sehari. Jika kamu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka tidak ada makanan untuk kamu, dan jika kamu melanjutkan selama 7 hari maka aku akan memberitahu para tetua untuk mengusir kamu keluar dari sekte. Ini pakaian kamu. Ingat, murid kehormatan hanya bisa memakai abu-abu. Setelah kamu seorang murid sejati, kamu akan diberi warna lain." Setelah selesai berbicara, ia melemparkan pakaian ke Wang Lin dan menutup matanya. Wang Lin mengambil pakaiannya dan bertanya, "Di mana tempat tinggalku?" Pemuda itu bahkan tidak membuka matanya dan dengan santai berkata, "Pergi ke utara sampai kamu melihat deretan rumah. Berikan lencana kamu kepada murid di sana dan mereka akan memberi kamu kamar." Wang Lin pergi dan menuju ke utara ke rumah-rumah. Pemuda itu membuka matanya dan berkata, dengan jijik, untuk mengandalkan bunuh diri untuk bergabung, dia benar-benar sia-sia. Saat berjalan di Sekte Hengyu, Wang Lin melihat banyak murid mengenakan seragam abu-abu terburu-buru dengan wajah pucat dan dingin. Beberapa memiliki alat di tangan mereka dan mereka semua bergegas. Setelah berjalan beberapa saat, dia melihat deretan rumah. Ada banyak murid abu-abu di sini, tetapi mereka hampir tidak berbicara satu sama lain. Setelah dia memberikan lencananya kepada murid berpakaian kuning yang bertanggung jawab, pemuda itu dengan tidak sabar menunjuk ke sebuah ruangan. Wang Lin sudah terbiasa dengan ekspresi dingin dari semua orang di sini. Dia sampai ke kamarnya dan membuka pintu. Itu adalah ruangan besar dengan 2 tempat tidur kayu, meja, dan 2 kursi. Semuanya sangat bersih dan baru seperti perabot di rumahnya. Dia mengambil tempat tidur yang tampak kosong. Dia meletakkan kopernya dan berbaring di tempat tidurnya. Meskipun dia masuk ke Hengyu Sekte, itu bukan yang dia harapkan. Dia berpikir bahwa dia akan belajar teknik abadi, tetapi sepertinya tugasnya adalah mengambil air. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas dan menyentuh manik-manik batu di depan dadanya. Ini adalah harta yang diperolehnya. Wang Lin telah membaca banyak buku dan dia tahu bahaya mengungkapkannya, karena banyak orang akan mengincar harta ini. Beberapa saat kemudian, malam tiba dan seorang pemuda yang sangat lelah dengan pakaian abu-abu membuka pintu dan masuk. Dia tertegun ketika melihat Wang Lin, lalu pingsan di tempat tidurnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Lin tidak peduli. Dia tahu bahwa dia harus bangun lebih awal. Dia menyentuh perutnya, lalu mengeluarkan beberapa ubi jalar. Orang tuanya membawakannya untuk dimakan ketika mereka pergi mencari dia, dan karena dia diterima, orang tuanya memberikan semua makanan yang tersisa kepadanya. Ubi jalar sangat manis. Saat Wang Lin makan, pemuda itu bangun dan memandangi ubi. Sementara mulutnya berair, dia berkata dengan suara rendah, "Bolehkah aku mengambil sepotong?" Wang Lin mengeluarkan beberapa potong dan berkata, "Aku punya banyak di sini. Jika kamu mau, dapatkan lebih banyak." Pemuda itu dengan cepat mengambil makanan dan mengambilnya, lalu pergi ke meja dan menuang segelas air untuk dirinya sendiri. Dia berseru, "Sialan! Aku belum makan apapun dalam 2 hari. Jadi, siapa namamu?" Wang Lin menyebut namanya. Pemuda itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Jadi kamu adalah Wang Lin. Sampah yang memasuki Sekte Hengyu dengan mencoba bunuh diri." Dia tiba-tiba menyadari apa yang telah dia lakukan dan berkata, "Saudaraku, namaku Zhang Hu.
Sejujurnya, tidak ada seorang pun di sekte yang tidak tahu tentang kamu, jadi tolong jangan salahkan aku untuk apa yang aku katakan sebelumnya. Sebenarnya, aku mengagumi kamu karena bisa memasuki sekte dengan cara ini. Wang Lin tertawa getir. Dia tidak mencoba menjelaskan dan melewati beberapa potong potato. Zhang Hu dengan cepat menerimanya dan mengambil beberapa gigitan, lalu berkata, Wang Lin, kamu lebih baik meninggalkan sebagian untuk dirimu sendiri. Kamu baru di sini. Siapa yang tahu hal-hal jahat apa yang coba dilakukan Musang Kuning? Sialan, dia bahkan tidak memperlakukan kita seperti manusia.